Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan shalom bagi kita semua, shalom. Biarlah kiranya sukacita Natal selalu ada dalam setiap kita, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita pada malam hari ini. Hanya Engkaulah yang kami tinggikan Tuhan di atas segalanya. Hanya Engkaulah yang kami sembah. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Tidak ada yang dapat kami berikan selain ucapan syukur, selain pujian dan sembah kami kepadamu Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami perlukan Engkau Bapa. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Hadirlah ya Bapa. Syikirallah bayarallah. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Jamah setiap hati kami. Baharui kami Bapa. Kami rindu terus melekat kepadamu. Kami rindu terus memandang hanya kepadamu. Engkaulah yang menjadi kekuatan hidup kami. Engkaulah yang menjadi perisai hidup kami Bapa. Syikirallah bayarallah Bapa. Syikirallah Bapa. Syikirallah Bapa. Syikirallah Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari dengan segenap hati angkat pujian ini. Mari sama-sama katakan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari lagi katakan, memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari katakan Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku
Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Amin. Kau Bapa yang baik, sangat ku. Dan kami percaya Kau juga mencintai kami Tuhan. Padaku semakin nyata ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat syukur kita Bapak Ibu Saudara. Mari angkat hati kita malam hari ini. Kita menyembah Dia. Dia Allah yang setia bagi setiap kita. Sekalipun kita tidak setia, namun Dia Tuhan yang tetap setia. Kasih-Nya selalu nyata, selalu bisa kita nikmati. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan Engkau, Yesus. Tuhan, Raja kami, Allah yang kami percaya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Shikiralaba yaralaba, irararaba yaralaba. Haleluya, Jesus. Shikira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 . Bahwa kami menikmati Engkau Bapa. Kami mau Tuhan terus melekat kepadamu, menikmati kehadiran-Mu. Itulah yang kami rindukan Bapa. Hanya memandang kepadamu saja, itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi perisai kami Bapa. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Shikirala Bapa 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 Bapa. Shikirala Shikirala Bapa 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 Bapa. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Terima kasih. Shikirala bayarala Bapa Bapa Bapa. Shikirala bayarala Bapa Bapa. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
syukur ya Aba, sebab kemurahan-Mu menyertai kami, sebab kebaikan-Mu menuntun setiap langkah kaki kami. Shikinna mayarala batakara bara 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 bara. Shikinna mayarala bayarala bu. Ina mayarala bu. Ina mayara batakana mayarala bu. Malam hari ini kami bawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami hanya kepadamu ya Aba. Kami angkat suara kami, kami angkat pujian kami. Kami puji, kami agungkan Kau ya Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, kami sembah. Urabatakan nama takarabatakara bayarala bara-bara. Urabatakan bara-bara. Kami tinggikan nama-Mu ya Aba. Kami agungkan Engkau ya Aba. Shanda bayarala batakara bayarala bara. Shekana batakara bara. Shanda bayarala bara. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Aba malam hari ini.
Sebab hanya kepadamu-lah kami memuji, hanya kepadamu-lah kami menaikkan syukur kami ya Tuhan. Hanya kepadamu-lah kami menaikkan penyembahan kami. Sebab hanya Engkaulah kekuatan kami Bapa. Engkau gunung batu kami, kota benteng kami, keselamatan kami, perlindungan kami yang ajaib. Dan malam hari ini Tuhan, kami membawa pujian kami kepadamu. Kami menaikkan sembah kami kepadamu ya Tuhan. Shekarabata karabata karabata karabara-bara-bara. Shekarabata karabata karabara-bara-bara. Oh rabayara labata karabara-bara-bara-bara. Oh rabayara labata kanabayara labara-bara. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari sekali lagi katakan sembah dan puji Dia. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Oh haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan malam hari ini. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Engkau ya Aba. Kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kiranya hari-hari ini Tuhan Kau melawat setiap kami. Kau melawat umat-Mu. Kau melawat gereja-Mu ya Tuhan. Kau melawat hamba-hamba-Mu. Kau melawat negeri kami, melawat bangsa kami. Engkau melawat pemerintahan kami ya Tuhan, melawat pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Sebab anugerah-Mu sedang dinyatakan, anugerah-Mu sedang dilimpahkan bagi setiap kami, bagi
gereja-Mu, bagi umat-Mu, bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Shikana mata karabata 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 karabata. Shikarabata karabata 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 karabara bara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kebaikan, bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, mengerti akan firman, mengerti akan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya perkenanan-Mu turun bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman, urapi kami, berkati kami, lawat kami ya Tuhan. Setiap kami yang menyaksikan siaran ini, yang mengikuti ibadah ini Tuhan, dimanapun setiap kami berada, anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami, dan anugerah-Mu sanggup melawat setiap kami di tempat di mana kami ada ya Tuhan. Di rumah kami, di tempat aktivitas kami, di perjalanan kami, dimanapun kami berada, Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu akan terus menuntun kami. Engkau mengaruniakan hal-hal yang baru bagi kami ya Tuhan, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya anugerah Tuhan, karunia Tuhan akan semakin nyata dalam setiap kehidupan umat-Nya. Saya percaya di sepanjang 11 bulan Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin setiap kita, Tuhan sudah memberkati setiap kita. Maka saya percaya di bulan yang terakhir, di penghujung daripada tahun 2020, maka anugerah yang sama, bahkan anugerah yang berlimpah-limpah, karunia yang luar biasa akan menyertai setiap umat Tuhan, bahkan menyelesaikan sepanjang tahun ini. Saya percaya anugerah Tuhan cukup bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di bulan yang lalu tuntunan daripada tema daripada ibadah kita adalah kobarkan karunia-Nya. Ketika kita mengobarkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan umat-Nya, dalam setiap kehidupan orang yang percaya, saya percaya karunia itu tidak akan pernah berhenti dalam setiap kehidupan orang percaya. Ketika karunia itu ada dalam kehidupan orang percaya, ketika orang percaya mengobarkan karunia itu, maka karunia itu akan berdampak bagi setiap orang. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi saya percaya karunia itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah Bapak Saudara, maka bulan ini menyelesaikan akhir tahun ini, menyelesaikan tahun 2020, maka biarlah karunia itu menjadi berkat bagi orang lain. Karunia itu menjadi berkat bagi setiap kita. Karunia itu menjadi berkat bagi umat Tuhan. Karunia itu menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Karunia itu menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Ketika anak-anak Tuhan, ketika orang-orang yang percaya, yang dianugerahkan Tuhan karunia demi karunia, maka saya percaya, maka di tempat itu anak Tuhan, orang percaya akan menjadi berkat. Amin. Yang mau menjadi berkat, mari lambaikan tangan setiap kita. Katakan bersama-sama, aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi berkat.
Aku mau jadi berkat di rumah tanggaku. Aku mau jadi berkat bagi papa mamaku. Aku mau jadi berkat buat kakak adikku. Aku mau jadi berkat untuk keluarga besar kami. Aku mau jadi berkat untuk tetangga, untuk kota, untuk bangsa, untuk segala sesuatu. Biarlah setiap kita menjadi berkat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu goal, ada satu tujuan, ada satu hal yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan orang percaya, untuk kita bisa menjadi berkat. Lewat apa? Lewat karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Oleh karena karunia Tuhan, kasih Tuhan sudah dilimpahkan, dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya. Yohanes 3:16 dikatakan, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus datang menjadi berkat bagi manusia. Yesus datang ke dunia ini, kasih Allah dicurahkan dalam dunia ini, supaya apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Dengan arti Bapak Ibu Saudara, Yesus menjadi berkat bagi manusia. Yesus menjadi berkat bagi orang percaya. Yesus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena Yesus menjadi berkat bagi setiap kita, karunia-Nya sudah dilimpahkan bagi orang yang percaya. Maka dengan jalan yang sama, maka karunia yang sama juga akan membuat anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, menjadi berkat dimanapun berada. Katakan amin. Menjadi berkat dengan jalan bagaimana? Dengan jalan di ayat yang ke-10 dari Efesus pasal yang kedua berkata, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bagaimana setiap kita orang yang percaya menjadi berkat lewat karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Maka setiap orang yang percaya, mau tidak mau, siap tidak siap, maka setiap kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Katakan amin. Katakan, mungkin suami kita di samping kita, mungkin istri kita di samping kita, atau keluarga kita, sahabat kita di samping kita. Katakan, Tuhan mau engkau melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan mau engkau melakukan pekerjaan yang baik. Karena hanya itulah tujuan kita. Hanya itulah goal, dikatakan, yang dipersiapkan Allah. Allah sudah mempersiapkan di dalam kehidupan kita, supaya apa? Supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Bahkan contoh-contoh yang sudah dilakukan, disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu sudah ada di depan mata kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 37 sampai dengan 38 dikatakan di sana, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Mari garis bawahi, sambil berbuat baik.
Nah, Yesus sudah memberikan contoh teladan bagi orang yang percaya. Hidup Yesus itu melakukan perbuatan yang baik, menjadi berkat. Maka orang yang percaya kepada Yesus, maka orang-orang percaya mau tidak mau, siap tidak siap, harus berbuat baik. Katakan amin. Karena Yesus sendiri menjadi contoh bagi kita, menjadi teladan bagi setiap kita. Katakan amin. Nah, mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus melakukan pekerjaan yang baik? Yakobus berkata, Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, Yesus sudah mencontohkan dan menyatakan kepada setiap orang yang percaya supaya dalam hidupnya melakukan pekerjaan yang baik, berbuat baik. Kita berbuat baik bukan karena untuk pahala. Kita berbuat baik bukan supaya kita kemudian diselamatkan. Tidak. Oleh karena kita sudah menerima anugerah, kita sudah menerima karunia keselamatan, maka kita harus berbuat baik. Alkitab mencatat, kita sudah tahu tujuan kita, goal orang yang percaya, tujuan hidup orang yang percaya adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kalau kita tahu ini adalah goal kita dan kita tidak melakukannya, maka Alkitab mencatat, ia berdosa. Saya berdoa tidak ada kita yang jatuh ke dalam dosa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak berbuat baik, maka kita sedang berdosa. Kalau kita sedang berdosa artinya kita sedang berjalan dan hidup di dalam kebinasaan. Tetapi saya percaya setiap kita, setiap orang yang percaya akan melakukan pekerjaan yang baik. Karena apa? Sumbernya dari Allah sendiri. Saya percaya kalau kita percaya, kalau kita berasal dari Allah, kalau kita percaya kepada Allah, maka saya percaya apa yang baik yang di surga, maka itulah yang akan dilakukan oleh orang yang percaya. Karena dengan jelas Bapak Saudara, Yakobus 1 ayat yang ke-17 berkata, Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Maka ketika kita melakukan pekerjaan yang baik, Yesus datang dari surga. Yesus datang dari surga, maka ia menyatakan hal-hal yang baik dalam kehidupan orang yang percaya. Maka hal yang sama juga orang percaya akan melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, maka kita bukan berasal dari atas, bukan berasal dari surga. Mari katakan bersama-sama, kita berasal dari surga. Saya berasal dari surga. Saya berasal dari surga. Ketika kita tahu, kita mengerti, kita berasal dari surga. Karena apa? Karena Yesus, kita berasal dari surga. Maka saya percaya dalam hidup setiap orang yang percaya, maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Katakan amin. Amin. Mengapa kita harus berbuat baik? Alkitab dengan jelas berkata, karena hari-hari ini kita harus menyatakan hal-hal yang baik. Oleh karena apa? Waktunya sudah dekat. Di dalam ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat yang kelima, Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Setiap kita sedang hidup di akhir zaman. Saudara dan saya, kita sedang hidup di akhir zaman. Oleh karena kita sedang hidup di akhir zaman, maka kita harus menyatakan kebaikan itu. Supaya apa? Supaya orang diselamatkan. Ketika kita berbuat baik, bukan karena untuk mengumpulkan pahala, tetapi karena kita menerima anugerah yang terbaik dari Tuhan,
maka kita menyampaikan kebaikan Tuhan dalam hidup semua orang, sehingga kebaikan Tuhan akan menyelamatkan kehidupan orang lain. Amin. Mari katakan sekali lagi, saya mau melakukan perbuatan yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah oleh karunia-Mu setiap kami menjadi berkat ya Tuhan. Setiap umat-Mu menjadi berkat. Setiap kehidupan kami menjadi berkat lewat karunia-karunia yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, oleh karena kami sedang hidup di akhir zaman, sehingga ketika kedatangan-Mu sudah mulai dekat, maka setiap kami boleh menyatakan jalan-jalan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga keselamatan yang kami terima, orang lain juga boleh menerima keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dimanapun berada malam hari ini, yang ada di rumah, yang ada di tempat-tempat pekerjaan mereka, yang ada di tempat usaha mereka, dalam perjalanan mengikuti siaran ini. Maka anugerah-Mu melimpah, menyertai berkat-Mu melimpah bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Jikalau sebentar kami akan menutup ibadah ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Mari setiap kita angkat kedua tangan kita. Mari arahkan hati dan wajah kita kepada Tuhan. Mari terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupanmu mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.